Situasi di Manchester United sedang panas. Jabatan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala berada di ujung tanduk setelah serangkaian hasil pertandingan yang tidak memuaskan. Posisi ke-14 di klasemen sementara Liga Inggris menggambarkan dengan jelas betapa buruknya penampilan Bruno Fernandes dan kawan-kawan di bawah sentuhan Ruben Amorim. Alhasil, isu pemecatan Amorim terus menjadi berita utama dalam satu pekan terakhir ini. Daftar panjang kandidat yang disebut-sebut mampu menggantikannya juga terus bermunculan, mulai dari nama besar seperti Zinedine Zidane, Gareth Southgate, Xavi Hernandez, sampai pelatih-pelatih yang sedang melejit seperti Andoni Iraola ataupun Oliver Glasner. Menariknya, beberapa kandidat kunci justru sudah menolak, atau setidaknya memberi sinyal tidak tertarik. Siapa saja pelatih yang secara terang-terangan menolak, apa alasannya, serta siapa lagi yang masih beredar sebagai kandidat potensial? Mari kita bahas. Pertama, Andoni Iraola, manajer yang sedang menukangi Bournemouth, tampil tegas saat dikaitkan dengan kursi panas di Manchester United. Ketika ditanya soal rumor itu, Iraola menegaskan posisinya, "Saya sangat senang di sini. Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemilik, dan Simon, Francis dan Thiago Pinto, dan kami akan bicarakan itu." Pernyataan ini menunjukkan komitmennya terhadap klub saat ini dan menutup pintu spekulasi bahwa ia sedang mencari jalan keluar cepat ke Old Trafford. Pernyataan Iraola memberi sinyal bahwa, meski namanya sering disebut-sebut oleh media, pilihan pribadinya adalah stabilitas di klub yang kini ia pimpin. Kedua, Oliver Glasner, pelatih yang musim ini banyak diperhitungkan karena performa dan gaya taktiknya, juga menjadi nama yang sering dikaitkan. Namun laporan-laporan terbaru menunjukkan Glasner menolak tawaran perpanjangan kontrak di klubnya sekarang karena membuka opsi lain. Ada juga penilaian dari analis bahwa Glasner mengincar kursi United, tetapi tidak ada konfirmasi langsung bahwa ia siap menerima tawaran bila datang. Artinya, Glasner berada pada posisi yang abu-abu, alias tidak secara langsung menolak dan tidak juga menerima. Ini membuatnya muncul sebagai kandidat yang mungkin tertarik, tetapi belum tentu akan menerima. Ketiga, nama paling sensasional, Gareth Southgate. Mantan pelatih timnas Inggris ini beberapa kali disebut-sebut sebagai solusi aman bagi klub besar Inggris, namun sejumlah laporan menyebut Southgate secara pribadi telah menyatakan tidak tertarik atau setidaknya akan menolak pendekatan dari Manchester United. Alasannya adalah ia masih berkeinginan untuk beristirahat dulu dari dunia profesional, dan ia juga mempertimbangkan risiko mengambil pekerjaan dengan ekspektasi ekstrim di Old Trafford. Southgate tampak mengutamakan pilihan karir yang lebih stabil ketimbang godaan posisi pelatih di klub terbesar di Inggris. Nama keempat adalah Fabian Hurzeler. Nama Hurzeler muncul lebih baru dalam rumor pengganti Ruben Amorim di Manchester United. Hurzeler sendiri mengomentari rumor tersebut, mengatakan bahwa dia merasa terhormat atas spekulasi itu, tetapi ia menegaskan komitmennya bersama Brighton, klub yang sekarang dia latih. Dia juga tidak ingin memperkuat rumor dengan membuat pernyataan yang bisa disalahartikan. Di luar nama-nama yang sudah menolak atau memberi sinyal negatif tadi, ada beberapa kandidat lain yang terus muncul di daftar rumor. Contohnya Michael Carrick, ia kembali disebut sebagai pilihan terbaik bila United mengambil opsi sementara atau jangka pendek. Nama-nama seperti Ole Gunnar Solskjaer, Mauricio Pochettino, bahkan beberapa pelatih top Eropa terus beredar di media, tetapi sebagian besar masih dalam kategori rumor, belum ada tawaran konkret dari klub. Menurut kalian, siapa pelatih yang paling pantas menggantikan Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United? Ataukah kalian tetap mempertahankan Amorim dalam jangka waktu yang lebih panjang? Suarakan pendapat kalian di kolom komentar. Pertandingan panas kembali hadir di Old Trafford pada Sabtu malam, tanggal 4 Oktober tahun 2025, ketika Manchester United menjamu Sunderland dalam lanjutan Liga Inggris. Atmosfer menjelang laga ini terasa unik, karena United datang dengan beban yang cukup berat sementara Sunderland justru menatap laga ini dengan optimisme tinggi. Suasana di kubu setan merah dipenuhi tekanan setelah serangkaian hasil yang tidak konsisten. Dengan 3 kekalahan dari 6 laga pembuka, para pendukung jelas menuntut reaksi. Terlebih ini akan menjadi laga ke-50 bagi Ruben Amorim sebagai manajer United. Sebuah momen bersejarah yang ternyata juga dibayangi catatan minor. Belum pernah ada manajer permanen United yang berhasil meraih kemenangan tepat di pertandingan ke-50 mereka. Di sisi lain, Sunderland sebagai tim promosi justru terlihat bermain lebih lepas. Mereka tidak terbebani target besar, dan justru sedang menikmati performa positif sejak awal musim. Bahkan kiper anyar Robin Rufus menjadi buah bibir berkat penyelamatan penting yang membuat pertahanan Sunderland sulit ditembus. Dengan status underdog, mereka datang ke Old Trafford tanpa rasa takut, dan justru bisa menjadikan duel ini sebagai panggung pembuktian. Dari sisi kebugaran pemain, Manchester United masih harus kehilangan Lisandro Martinez karena cedera lutut, Nusair Mazraoui dengan masalah paha, dan Tyrell Malacia yang kondisinya belum sepenuhnya fit. Namun ada kabar baik, Casemiro bisa kembali tampil setelah menjalani skorsing, dan Amad Diallo juga sudah kembali berlatih setelah urusan pribadi.
amat berpotensi menghadapi mantan klubnya, sebuah pertemuan yang pasti syarat emosi. Di kubu tamu, Sunderland justru punya daftar cedera yang cukup panjang. Romain Mundel absen karena hamstring, Habib Diarra mengalami masalah di selangkangan, Dennis Cirkin dengan cedera pergelangan tangan, Ajibola Alese bermasalah pada bahu, dan Leo Hijelde mengalami cedera Achilles. Reinildo juga dipastikan tidak bisa bermain karena terkena skorsing. Situasi ini membuat pelatih Sunderland harus melakukan rotasi, meskipun sejauh ini mereka tetap bisa menjaga soliditas tim. Jika menengok performa terbaru, United baru saja kalah 1-3 dari Brentford di laga terakhir, meski sebelumnya sempat mengalahkan Chelsea 2-1. Kekalahan telak dari Manchester City dengan skor 0-3 masih menjadi luka yang belum sembuh, ditambah hasil imbang 1-1 melawan Fulham yang menunjukkan betapa rapuhnya konsistensi mereka. Sementara Sunderland tampil cukup menjanjikan, dengan kemenangan tandang 1-0 atas Nottingham Forest dan hasil imbang 1-1 melawan Aston Villa. Mereka juga menahan imbang Crystal Palace tanpa gol, menang dramatis 2-1 atas Brentford, meskipun sempat kalah dari Burnley. Secara keseluruhan, tren performa Sunderland terlihat lebih stabil dibandingkan lawannya. Dari catatan pertemuan kedua tim, Manchester United jelas lebih dominan. Dalam 5 pertemuan terakhir, United berhasil meraih 4 kemenangan, termasuk kemenangan 3-0 di Stadium of Light pada April tahun 2017. Sunderland memang jarang bertemu dengan United di era modern, sehingga statistik itu lebih merefleksikan sejarah lama ketimbang kondisi saat ini. Namun tetap saja, rekor tersebut memberikan keunggulan psikologis bagi tim tuan rumah. Ada beberapa fakta menarik yang patut dicatat menjelang laga ini. United tidak pernah kalah dalam 24 pertandingan Premier League melawan tim promosi sejak tahun 2021. Sebuah catatan yang tentu ingin mereka pertahankan. Namun di sisi lain, lini belakang United sedang dalam sorotan tajam, karena mereka gagal mencatat clean sheet dalam 11 pertandingan terakhir. Sunderland bisa saja memanfaatkan celah ini untuk mencuri gol. Sorotan juga tertuju pada Amad Diallo, yang berpotensi menghadapi mantan klubnya. Publik Sunderland tentu masih ingat kontribusi Diallo saat dipinjamkan, dan laga ini bisa menjadi cerita emosional bagi sang winger muda. Semua mata juga akan tertuju pada Ruben Amorim, yang menghadapi tekanan besar di laga ke-50-nya sebagai manajer United. Apakah ia akan mampu mematahkan rekor buruk manajer permanen United yang gagal menang di milestone ke-50? Atau justru Old Trafford kembali jadi saksi kejatuhan sang pelatih? Di sisi lain, Sunderland datang dengan mental underdog, tetapi dengan kepercayaan diri tinggi setelah performa solid. Mereka tahu Old Trafford bisa jadi panggung terbesar musim ini, dan bermain tanpa beban justru bisa menjadi senjata berbahaya. Dengan kondisi skuad yang ada, Ruben Amorim kemungkinan tetap mempertahankan formasi 3-4-3. Di bawah Mister Senne Lammens berpeluang diberi kepercayaan menjadi kiper utama menggantikan Altay Bayindir yang masih banyak melakukan kesalahan. Di lini belakang, Amorim akan kembali dengan trio bek utama musim ini yaitu Leny Yoro, Matthijs de Ligt dan Luke Shaw. Pada sektor wingback, Diogo Dalot akan mengisi sisi kanan, sementara Patrick Dorgu bergerak di kiri untuk menambah lebar permainan. Di lini tengah, kembalinya Casemiro dari skorsing menjadi dorongan besar, dan ia diperkirakan berduet dengan Bruno Fernandes untuk menjadi poros utama sekaligus tulang punggung tim. Lalu di area serangan, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha siap menopang Benjamin Sesko sebagai ujung tombak. Kehadiran trio ini diharapkan bisa menghidupkan variasi serangan United, baik dari kombinasi cepat maupun skema umpan terobosan. Ingat, ketiga pemain ini didatangkan di awal musim ini untuk meningkatkan produktivitas gol United yang dianggap menjadi titik lemah musim lalu. Jadi, inilah gambaran menjelang bentrokan Manchester United melawan Sunderland. United membawa kebutuhan akan hasil positif, sementara Sunderland membawa tekanan yang jauh lebih ringan. Pertanyaannya, apakah kali ini Ruben Amorim mampu meraih kemenangan dan lolos dari ancaman pemecatan lagi? Atau justru Sunderland yang akan membuat ia angkat koper lebih awal dari Old Trafford?